Setelah bergulir lebih dari 8 bulan, akhirnya buntut perkara kasus izin edar Pojenput Abadi Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah akhirnya memasuki babak akhir. Diketahui terdakwa Suwandi merupakan pemilik toko Pojenput Abadi yang terletak di Jalan Buntuk, Kelurahan Bamang Hilir, Kecamatan Bamang yang terjerat kasus hukum. Ia terjerat kasus hukum soal surat izin edar ataupun usahanya yang tidak memiliki izin. Pada Rabu 2 Juli 2025, terdakwa Suwandi akhirnya menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri atau PN Sampit. Dalam putusannya dipimpin oleh Hakim Rasid itu, Suwandi divonis penjara selama 2 bulan 15 hari. Vonis tersebut tentunya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang selama 5 bulan. Namun dikarenakan terdakwa sudah ditahan sejak Maret 2025 lalu, yang otomatis terdakwa langsung bebas terhadap putusan itu. Kuasa hukum terdakwa Palin Sinetunga mengaku puas dengan putusan hakim. Meski terdapat kesalahan pada kliennya, namun kesalahan itu bersifat administrasi. Alhamdulillah hari ini majelis memutus dengan hati nurani dan objektif. Memang walaupun ada kesalahan, tapi kan ini kesalahan administrasi, dan alhamdulillah hari ini dari tuntutan jaksa 5 bulan, Pak Suwandi divonis 2 bulan 15 hari. Dan kita dari penasihat hukum puaslah dengan putusan ini. Upaya hukum kedepannya bagaimana? Kalau dari kita menerima karena ini kan sudah dijalani oleh beliau kan, sudah dijalani penahanan, dan kita menerima putusan ini. Nah, dari pihak jaksa sepertinya mikir-mikir. Ya semoga dari pihak kejaksaan juga berpikir agar kasus ini tidak berlanjut lah, karena ini kan UMKM yang seharusnya dibina, bukan membuat masyarakat tuh jadi ketakutan untuk berusaha. Kalau untuk tuntutan kemarin tuh berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Untuk kedepannya ada upaya banding nggak Pak? Enggak ada, kalau dari kita enggak ada. Enggak ada. Menerima Pak? Menerima. Berarti untuk yang terdakwa itu bagaimana Pak? Dari terdakwa tadi saya nyatakan sudah menerima. Berarti tidak ada upaya hukumnya? Tidak ada upaya hukum. Oh, bisa. Mungkin terakhir Pak, pesan Bapak selaku kuasa hukum ataupun yang memang paham hukum untuk UMKM atau agar kedepannya lebih berhati-hati. Nah, kedepannya kalau menurut saya nih UMKM seperti ini seharusnya mendapatkan pembinaan dan tidak langsung harus ke pidana. Saran saya juga kepada aparat penegak hukum ke depan, sebelum memproses perkara seperti ini harusnya berkoordinasi dulu dengan BPOM agar masyarakat yang sebenarnya pengen berusaha itu tidak mengalami ketakutan. Seperti ini kan menyebabkan ketakutan untuk berusaha, dan itu kan berpengaruh juga kepada ekonomi. Tadi bahwa UMKM dibina oleh pemerintah atau SOPD, dan kami ingatkan kepada saudara kami UKM yang lain agar melengkapi perizinan, terutama produk halal itu apa yang dilengkapi, kemudian izin edar juga perlu. Dan kami terbuka untuk memberikan semacam sentuhan kepada mereka bahwa walaupun itu UKM karena menyangkut makanan, agar mereka melengkapi apa yang saya sampaikan. Tidak susah mengurus itu asalkan memang nawaitunya, agar mereka ada ketenangan berusaha. UKM ini kan tidak harus dimatikan, tetapi kita kembangkan. Lembaga LBH Intan siap membina mereka dan memberikan yang terbaik untuk mereka, sehingga ke depan tidak perlu was-was lagi bekerja. Terima kasih.